Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pemilih saya pada hari ini, saya akan lebih banyak pada sharing tentang perjalanan imamat. Tak terasa bahwa tahun ini sudah merayakan imamat yang ke-6. Wah, katanya kok sudah banyak sekali, padahal masih yang ke-6 ya, masih yang ke-6. Ibaratnya kalau seorang anak ini sudah lepas dari masa balita kan bayi di atas atau di bawah, bayi di bawah 5 tahun ya. Berarti kalau sudah 6 ini sudah masuk masa kanak-kanak. Nah, ya. Kalau dalam usia sekolah sudah masuk SD ya, SD kelas 1 ya, atau ada yang kelas 2 kalau masuk SD-nya kelas umur 5 tahun ya. Artinya masih masa-masa belajar, masa-masa untuk apa ya, kalau belajar ya belajar awal, masih belajar baca, nulis itu ya, kalau SD kelas 1 seperti itu. Jadi masih masa-masa yang masih harus banyak belajar. Dan menurut saya namanya belajar itu ya harus terus-menerus. Kita harus terus-menerus mau belajar. Belajar apapun juga. Belajar itu tidak harus di bangku sekolah, tapi belajar itu belajar kehidupan dan belajar yang lain-lain itu pasti. Apalagi dalam kaitannya dengan karya pastoral yang selalu berubah, selalu memiliki banyak hal-hal yang harus terus diupdate. Oleh karena itu belajar itu tidak pernah berhenti sampai kapanpun sebenarnya. Memang ada tahap-tahapnya, ada proses-prosesnya. Begitu pula juga dalam masa-masa menjalani imamat ini, tentu ada proses-prosesnya. Saya masih ingat ketika pertama kali ditabiskan, ya masih belum mengerti apapun soal menjadi seorang romo seperti apa, meskipun sudah ada dasar-dasar filsafat dan teologi. Namun untuk dasar-dasar pastoral ya langsung jegur gitu ya, langsung menjadi romo ya langsung itu ya, langsung jegur, ibaratnya seperti itu kalau saya katakan. Dan itu saya banyak belajar sana sini ya, kadang ya juga ada salah-salah dan sebagainya. Nah itu memang semua proses, dan sampai hari ini pun dan sampai kapanpun itu terus berproses. Memang harus ada peningkatan dalam setiap prosesnya, harus ada sedikit demi sedikit, step by step itu ada peningkatan. Artinya ya tentunya tidak bisa terus-terus mengulang-ulang kesalahan-kesalahan yang sama. Oleh karena itu saya belajar banyak juga dari para romo-romo yang lain, seperti di sini dari Romo Hans, Romo Gunawan, saya juga belajar banyak, Romo Indra, saya juga belajar banyak dari mereka-mereka ini. Dan saya cukup senang karena boleh mengalami ya perjumpaan dengan romo-romo yang baik ya, selama saya ditugaskan di paroki ya, baik dulu di Kediri ketika pertama kali saya ditugaskan bersama Romo Karnan dan Romo Pras Ambardi. Saya juga banyak belajar dari mereka semua sudah senior semua, dan saya banyak belajar dari mereka mengajari juga dengan baik ya, dengan penuh kesabaran ya. Begitu pula dengan yang di sini, dengan Romo Hans dan Romo Gunawan dan Romo Indra, juga banyak mengajarkan hal-hal yang baik kepada saya. Dan keakraban satu sama lain, persaudaraan antar romo ini yang membuat saya itu menjadi semakin bersemangat untuk menjalani sebagai seorang imam. Kadang-kadang dalam tugas-tugas pelayanan, dalam karya-karya itu pasti capek, lelah. Namun ketika bisa bercanda bersama di ruang makan, bisa ngobrol bersama, ini menjadi suatu semangat tersendiri. Begitu pula ketika saya mengalami perjumpaan dengan umat, itu juga menjadi suatu hal yang menyenangkan ya. Memang saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang menyedihkan bagi saya, karena masa pandemi ini kita tidak bisa berjumpa umat. Ini di depan saya pun hanya bangku-bangku kosong ya. Meskipun sekarang Bapak Ibu ada di ruang ruang media sosial ya. Nah, tapi di depan saya ini bangku-bangku kosong yang saya hadapi. Berarti saya itu ngomong dengan bangku ini ya, dengan kursi-kursi yang ada di sini. Dan ini menyedihkan sebenarnya ketika tidak bisa mengalami perjumpaan dengan umat. Namun bersyukur ya ada teknologi sehingga bisa, meskipun tidak bisa berjumpa secara fisik, tetapi bisa berjumpa melalui media sosial, entah dengan ruang Zoom meeting, dengan WA video call, entah dengan Google Meet dan sebagainya.
kita masih bisa mengalami perjumpaan meskipun di dalam layar-layar seperti itu, ya. Dan ini saya bersyukur sekali ketika saya bisa berjumpa dengan umat, bertatap muka, bertegur sapa dan sebagainya. Dan bahkan ya memang beberapa kali ada umat yang datang dan sebagainya. Ini juga memberikan kekuatan dan semangat bagi saya, sehingga ini dapat menghidupi imamat saya. Ya memang kadang-kadang secara fisik pastinya capek, lelah, ya, lelah secara fisik, tetapi tetap bersemangat, tetap bersuka cita secara hati. Ini yang menurut saya hal yang paling penting. Maka dalam refleksi imamat saya yang ke-6 ini, saya ingin senantiasa dan mencoba untuk selalu belajar. Ya, ini yang bisa saya refleksikan dalam imamat saya yang ke-6 ini. Dan harapan saya terus untuk selalu setia di dalam menjalani tugas-tugas apapun itu tugas-tugasnya, seberat apapun. Tapi kalau kita kerjakan dengan penuh sukacita, kerjakan dengan penuh kegembiraan, tentu ini akan menjadi suatu tugas yang ringan, menjadi tugas yang tidak berat. Seperti juga dikatakan dalam sabda Tuhan bahwa kuk yang dipasang bukanlah kuk yang berat, dan beban yang diberikan bukanlah beban yang tidak enak, tetapi beban ataupun kuk yang dipasang adalah kuk yang ringan sebenarnya ketika kita menanggungnya bersama-sama, ketika kita penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon rahmat Tuhan agar supaya kita pun juga selalu setia dalam menjalani tugas-tugas kita, dimanapun kita diutus, dimanapun karya-karya kita, profesi kita apapun. Marilah kita juga dengan penuh kesetiaan menjalankan tugas-tugas itu, sebagaimana juga Santa Monica yang dengan setia selalu berdoa bagi putranya Agustinus. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan untuk rahmat kesetiaan dan ketekunan untuk terus berproses dalam menjalani kehidupan kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.